Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung Sosiologi 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Alam dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sosiologi angkatan 2020 dengan NIM 120803071. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah Sosiologi Kependudukan dengan materi ketenagakerjaan. Tenaga kerja menurut BPS adalah seluruh penduduk dalam usia kerja atau dalam tanda kutip 15 tahun ke atas yang dapat memproduksi barang dan jasa. BPS membagi 3 tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga kerja full, adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Contohnya ada pegawai negeri sipil serta guru. Dan yang kedua ada tenaga kerja tidak penuh atau setengah menganggur, adalah tenaga kerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Contohnya ada fotografer dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja, di mana tenaga kerja ini dengan jam kerja kurang dari 1 jam dalam seminggu. Contohnya adalah petani yang musiman. Ketenaga kerjaan terus-menerus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Pemerintah melihat masalah ketenaga kerjaan sebagai salah satu masalah sentral pembangunan nasional, karena ketenaga kerjaan itu pada hakikatnya adalah tenaga pembangunan yang banyak sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan bangsa, terhadap pembangunan di sektor ketenagaan itu sendiri, di mana pembangunan ketenaga kerjaan bertujuan untuk yang pertama memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum. Yang kedua, menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional. Ketiga, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan implementasi program pembangunan ketenaga kerjaan yang berkesinambungan sebagai program pemerintah. Sebagian besar manusia di muka bumi Indonesia menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja ini memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku atau aktor utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam pembangunan, serta melindungi kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan ketenaga kerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu mengerjakan suatu pekerjaan di dalam hubungan maupun di luar hubungan. Kebijaksanaan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah, serta pembangunan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing. Penciptaan kesempatan kerja adalah langkah yang tepat mengingat penawaran tenaga kerja yang lebih tinggi dari permintaannya. Kelebihan tenaga kerja yang lebih tinggi dari permintaannya. Kelebihan ini biasanya merupakan tenaga kerja tidak ahli, sehingga perlu kiranya perluasan investasi pada proyek-proyek padat karya, bukan pada perkembangan sektor kapitalis dengan ciri utama padat modal, sebagai hasil dari pilihan strategis pembangunan yang mendahulukan pertumbuhan ekonomi tinggi. Kesempatan kerja yang mengandung pengertian yaitu bahwa sebesarnya kesediaan usaha produksi untuk memperkerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi, yang dapat berarti lapangan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja yang ada dari suatu kegiatan ekonomi
Kesempatan kerja dapat tercipta apabila permintaan tenaga kerja di pasar kerja, sehingga dengan kata lain, kesempatan kerja juga menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja. Di sini saya akan memberikan contoh krisis ekonomi yang sekarang mungkin sudah dilalui ya pada saat terjadinya pandemi COVID-19. COVID-19 sangat mempengaruhi ketenaga kerjaan di Indonesia. Sejumlah tenaga kerja dipaksa dirumahkan dan bahkan mengalami pemutusan kerja atau pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat terganggunya kegiatan operasional perusahaan yang terdampak krisis dari COVID-19. Ada 6 lapangan usaha yang berpotensi terdampak cukup parah, yaitu penyedia akomodasi, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, industri pengolahan, dan jasa lainnya. Berdasarkan data Sakernas dan Sunesas 2019, 6 lapangan usaha tersebut didominasi oleh tenaga kerja dari ekonomi menengah, yang mayoritas merupakan lulusan sekolah menengah atas atau SMA. Jika dilihat dari status pekerjaannya, sektor penyedia akomodasi, makanan dan minuman, perdagangan, serta transportasi dan pergudangan didominasi oleh pekerja informal. Selain itu, krisis ini juga berpotensi menekan tingkat partisipasi kerja perempuan, khususnya di sektor jasa dan lainnya. Penyedia akomodasi dan makanan serta minuman di situasi kerja ini di 6 sektor yang dipaparkan tadi memiliki catatan isu dapat menjadi informasi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi yang efektif untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap ketenaga kerjaan di Indonesia. Kesimpulannya bahwasanya ketenaga kerjaan di Indonesia ini memiliki banyak sekali masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah. Namun dengan mempelajari ketenaga kerjaan dan mengerti apa arti tenaga kerja secara umum dan luas, kita sebagai mahasiswa dan masyarakat umum dapat lebih memahami tenaga kerja khususnya di Indonesia gitu ya. Mungkin cukup sekian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.